Selamat berjumpa lagi para mahasiswa, dengan saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini saya akan membahas mengenai pengukuran waktu baku secara langsung dengan metode studi jam henti atau stopwatch time study. Capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita targetkan di sini adalah mahasiswa memahami proses pengukuran waktu dengan menggunakan jam henti. Teman-teman sekalian, kita mengenal dua metode pengukuran waktu baku, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Ini nanti semua akan kita pelajari selama satu semester ini. Metode pengukuran waktu baku secara langsung itu terdiri dari stopwatch time study atau studi jam henti, dan yang kedua adalah work sampling atau sampling pekerjaan. Sedangkan metode pengukuran tidak langsung itu terdiri dari work factor, kemudian measurement time methods, dan metode MOS. Nah, semua ini akan kita pelajari. Hari ini kita akan bahas mengenai stopwatch time study. Sebelum masuk ke materi stopwatch time study, kita harus tahu dulu apa definisi dari waktu standar atau waktu baku ini. Teman-teman sekalian, waktu baku adalah waktu yang wajar untuk pekerja yang normal, artinya dia bekerja dalam tempo atau kecepatan yang standar, untuk melakukan tugas spesifik, yaitu menghasilkan satu unit produk dalam sistem yang terbaik. Jadi ada 4 kata kunci utama yang menjelaskan definisi waktu baku ini. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, fungsi waktu baku ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah untuk menentukan jadwal dan perencanaan kerja. Lalu yang kedua adalah yang berhubungan dengan biaya standar. Nah, ini biasanya untuk keperluan perencanaan anggaran dan sebagai dasar penentuan upah. Standar cost ini, teman-teman, akan secara detail dipelajari pada mata kuliah analisis biaya, gitu ya. Sedangkan untuk dasar penentuan upah itu akan kita pelajari di bagian akhir perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, waktu baku juga berfungsi untuk membantu kita memperkirakan harga produk sebelum diproduksi. Ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah analisis biaya. Kemudian selanjutnya, kita bisa menentukan efektivitas mesin dari waktu baku. Nah, perhitungan efektivitas mesin ini akan kalian lakukan pada praktikum PIM 1. Nah, selanjutnya adalah penentuan jumlah mesin. Ini juga pada praktikum PIM 1. Kemudian menyeimbangkan lini produksi, ini nanti praktikumnya ada di PIM 2. Dan yang terakhir adalah menentukan luas lantai produksi. Ini adalah PIM 3. Jadi, memang menghitung waktu baku atau menentukan waktu baku, ini merupakan kompetensi utama dari seorang sarjana teknik industri. Jadi, kalian semua harus menguasai metode perhitungan atau pengukuran waktu baku ini. Nah, apa saja yang harus kita siapkan gitu ya untuk melakukan time study. Nah, ini menurut buku ada beberapa tools yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah decimal stopwatch, kemudian electronic timers, kamera, video kamera, kemudian electronic data collector, kemudian pencatat waktu, komputer, dan lembar pengamatan. Tetapi yang paling utama adalah stopwatch, baik yang digital, yang bisa menunjukkan angka desimal, maupun yang analog, dan lembar pengamatan, serta pensilnya, gitu ya, untuk mencatat. Jadi yang lain-lain ini adalah peralatan pendukung. Jadi yang utama adalah stopwatch dan alat pencatat, seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, untuk melakukan pengukuran waktu baku, ada 8 step yang harus kita
lakukan gitu, yang pertama adalah kita harus menentukan operasi dan operatornya. Jadi kita akan mengukur waktu untuk operasi apa. Operasi itu maksudnya adalah untuk pekerjaan apa, aktivitas apa, produknya apa. Kemudian operatornya siapa. Lalu yang kedua, kita harus menguraikan operasi itu menjadi elemen-elemennya. Ini yang akan kita namakan sebagai elemen breakdown, kemudian kita catat deskripsinya. Baik, saya kembali lagi ke operator ini. Siapa orang yang seharusnya kita pilih untuk diamati, atau operator yang bagaimana yang cocok gitu ya untuk sebagai objek pengamatan. Kita kembali lagi ke definisi waktu baku, bahwa waktu baku adalah waktu yang wajar untuk pekerja yang normal. Pekerja yang normal ini maksudnya adalah pekerja yang bekerja dalam tempo yang wajar, yang standar gitu ya. Dia bekerja tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kenapa? Karena kita akan menjadikan operator yang kita amati ini akan menjadi standar atau patokan untuk pekerja yang lain, gitu ya. Jadi kita tidak bisa, justru yang kita cari adalah operator yang bekerja ya, di mana performansi atau kinerjanya itu rata-rata, gitu ya. Kita jangan memilih yang terlalu berprestasi gitu ya, terlalu cepat kerjanya, atau sebaliknya yang terlalu lambat. Jadi kita harus pilih yang paling wajar. Baik, saya lanjutkan ke yang ketiga. Nah, di step yang ketiga ini, setelah kita melakukan elemen breakdown, kita amati dan catat waktu yang digunakan oleh operator, sekaligus kita menentukan jumlah siklus kerja yang akan kita amati. Biasanya, jumlah siklus pengamatannya itu adalah dalam satu hari kerja, jadi selama jam kerjanya. Kalau 8 jam, ya 8 jam dikurangi dengan waktu istirahat. Kemudian yang kelima adalah kita akan menilai performansi, ya, performansi atau kinerja. Nah, di sini kita akan memberikan yang namanya penyesuaian. Ya, nanti kita akan belajar di bagian berikutnya untuk apa penyesuaian ini akan saya terangkan nanti. Kemudian kita diminta untuk periksa kembali apakah jumlah siklus pekerjaannya sudah mencukupi kebutuhan penelitian kita. Selanjutnya, teman-teman, kita menentukan kelonggaran. Kelonggaran ini nanti juga akan kita bahas secara khusus gitu ya. Untuk apa saja kelonggaran itu, kemudian besarnya berapa, dan yang terakhir baru kita bisa menentukan waktu standar atau waktu baku. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik, saya lanjutkan ke elemen breakdown. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk melakukan elemen breakdown? Ya, nah tentunya melakukan elemen breakdown ini adalah tergantung pada kebutuhan penelitian itu sendiri, gitu ya, kebutuhan pengukuran itu sendiri. Elemen breakdown itu apa sih? Kenapa dia menjadi penting, gitu ya? Kita lihat yang pertama adalah, nah, dengan elemen breakdown itu kita mendapatkan kemungkinan bahwa kita bisa menentukan waktu baku dari elemen proses yang terpenting. Jadi, misalnya ya, berapa lamanya seorang mahasiswa teknik industri itu bisa lulus menjadi sarjana? Nah, elemen terpentingnya apa? Elemen terpentingnya adalah kuliah, gitu ya. Jadi mengikuti kuliah itu adalah elemen terpenting. Jadi, seberapa lama seorang mahasiswa itu bisa lulus dari teknik industri adalah kita lihat berapa semester yang dia habiskan untuk menyelesaikan seluruh kredit semester, atau berapa SKS gitu ya, 144 SKS dia selesaikan dalam berapa lama. Karena kuliah itu menjadi elemen proses yang paling penting. Oke, itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat ini ya, fakta bahwa tingkat kesulitan tiap elemen pekerjaan itu bisa berbeda-beda. Ya, kuliah, mengikuti perkuliahan itu sulit. Mengerjakan skripsi sulit, mengerjakan tugas KP sulit, gitu ya, praktikum sulit, ya. Tapi tingkat kesulitannya berbeda-beda. Sama dengan mengerjakan satu pekerjaan, gitu ya.
Jadi tiap elemen pekerjaannya atau tiap elemen gerakannya itu bisa berbeda-beda. Kemudian, poin yang ketiga adalah bahwa operator itu mungkin bekerja dalam tempo yang berbeda selama satu siklus kerja, gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa lama kalian menghabiskan waktu untuk kuliah itu ya. Ada mahasiswa yang tepat waktu menyelesaikan perkuliahannya. Ada yang butuh perpanjangan. Demikian juga dengan skripsi. Ada yang pas 1 semester, ada yang 2 semester, ada yang 1 semester lebih 3 bulan, gitu ya. Nah, jadi selama satu siklus dari mulai sampai selesai itu, mungkin kecepatan pekerjaannya itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ternyata elemen breakdown ini adalah cara yang terbaik untuk mendefinisikan atau mengukur operasi. Ya, nanti kita lihat kita akan berlatih bagaimana cara melakukan elemen breakdown gitu ya. Kemudian tingkat penyesuaian yang diberikan itu ternyata boleh berbeda-beda untuk elemen pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, ini disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Sekarang kita harus cari contoh gitu ya. Seperti apa sih elemen breakdown itu? Ya. Nah, elemen breakdown itu contohnya begini, teman-teman. Misalnya kita akan merakit sebuah bolpen gitu ya. Bolpen itu kan ada batang tintanya, ada badan plastik luarnya, ada tutup ujung yang dekat tinta, ada tutup lagi ujung yang di di pangkalnya gitu ya. Nah, ketika kita menyebutkan bahwa kita akan merakit bolpen, maka elemen breakdown-nya adalah pertama, masukkan batang tinta itu ke dalam badan bolpen. Itu elemen kerja yang pertama. Kemudian elemen kerja yang kedua adalah rakit kedua bagian tadi yang udah dirakit di pertama dengan ujung bolpennya. Lalu yang terakhir adalah gabungkan tutup ulir bolpen yang dipangkal itu kepada batang bolpen gitu. Jadi merakit bolpen itu ada 3 elemen kerja seperti itu. Contoh yang lain misalnya kita membuat teh manis, gitu ya. Nah kita breakdown dulu elemen kerjanya apa saja. Membuat teh manis itu pekerjaannya apa saja? Pertama, mengambil gelas. Kedua, mengambil teko. Kemudian mengisi kantong teh ke dalam teko, kemudian memasukkan air panas ke dalam teko, lalu menunggu sejenak, ya. Setelah kira-kira 3 menit, kira-kira tehnya sudah terdifusi gitu ya ke dalam air panas, kemudian kita tuangkan. Lalu kalau perlu diberi gula, kemudian diaduk, baru dihidangkan. Nah, itu sudah berapa elemen kerja gitu ya. Jadi seperti itu ilustrasinya yang disebut dengan elemen kerja. Baik teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas untuk masalah elemen breakdown ini. Nah, selanjutnya, dalam pengukuran waktu baku, itu kita akan bicara tentang statistika. Gitu ya. Nah, untuk menentukan apakah studi kita itu bisa dipercaya hasilnya secara statistik, maka kita memerlukan yang namanya tingkat keyakinan dan tingkat ketelitian. Jadi ada 2 ya, tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. Nah, apa bedanya? Kita lihat tingkat ketelitian terlebih dahulu. Oke. Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum dari hasil pengukuran dari waktu yang sebenarnya. Jadi, kita akan bicara di sini ketelitian itu adalah penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu yang sebenarnya. Nah, yang kedua adalah tingkat keyakinan.
Tingkat keyakinan ini menunjukkan berapa besarnya keyakinan kita sebagai pengukur bahwa hasil yang kita dapatkan melalui studi itu memenuhi syarat ketelitian yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi ini berhubungan, gitu ya. Tetapi teman-teman mohon diingat bahwa tidak ada yang mengharuskan bahwa tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan itu jumlahnya harus 100%. Tidak ada. Jadi ini adalah dua hal yang lepas, gitu ya, dua hal yang berbeda. Walaupun secara definisi dia punya hubungan, gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apa sih maksudnya penyimpangan maksimum? Gitu ya. Penyimpangan maksimum. Oke. Misalnya di kelas kita ya, di kelas kita, ini kelas gitu ya, ada 40 orang. 30 deh. 30 orang gitu ya. Dibagi menjadi 3 baris. Oke. Ini seperti misalnya ini. Begini ya. Jumlah populasinya itu 30 orang. Misalnya seperti itu. Kemudian, saya ingin mengetahui berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas saya. Gitu kan? Nah, kalau saya mau hasilnya akurat, tentu saya akan mengukur tinggi badan dari 30 orang ini, kemudian saya rata-ratakan. Gitu ya. Tetapi saya tidak punya banyak waktu sehingga saya akan mengambil sampel saja. Ya. Misalnya mahasiswa itu secara alamiah duduknya terbagi menjadi 3 baris seperti ini ya, 3 kolom seperti ini. Di sini ada 10 orang, ada 10 orang, ada 10 orang. Ya. Kemudian saya melakukan sampling. Itu artinya saya akan memperkirakan berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa dalam satu kelas ini dari sampel yang saya tentukan. Ya. Misalnya saya ini adalah kelompok sampel pertama, ini kelompok sampel kedua, dan ini adalah kelompok sampel ketiga. Saya mau ngambil sampel pertama dulu. Ternyata tinggi badannya adalah 162 cm. Ya. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan dari seluruh penghuni kelas adalah 162 cm. Ya. Karena kan ini sampel yang sah gitu ya, sepertiga dari populasi. Ya. Nah, kalau saya akan mengambil sampel ketiga di sini, X3 rata-rata, ini X1 gitu ya, ada kemungkinan saya mendapatkan angka yang berbeda dengan rata-rata tinggi badan di sampel pertama. Mungkin di sini justru 170 cm gitu ya. Nah, ketika saya nggak tahu nih, rata-ratanya sampel 1, saya hanya punya informasi ini, maka saya nggak salah kalau saya menyimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan satu kelas yang saya asuh itu adalah 170 cm. Ini saja sudah berbeda. Yang benar yang mana? Yang benar adalah ketika saya mengukur semuanya, kemudian saya bagi dengan 30. Misalnya ini X. Nah, saya penasaran nih. Ternyata saya dapat 165. Nah, kan ini yang benar sebetulnya. Yang sesungguhnya. Tetapi dengan sampling kita mendapatkan simpangan, penyimpang gitu ya. Dengan sampling ketiga kita punya simpangannya 5 cm. Dengan sampling yang pertama, simpangannya adalah 3 cm. Nah, tingkat ketelitian ini menunjukkan penyimpangan maksimum. Ya, ini kan menyimpang, ini harusnya segini, tapi kita dapatkan, nah ini dia. Nah, untuk sampling yang kita tidak bisa perkirakan, gitu ya, simpangannya berapa, kita hanya bisa menyebutkan bahwa saya mengharapkan bahwa data dari sampel yang saya ukur ini menyimpang paling besar
ya, menyimpang dari hasil pengukuran sebenarnya paling besar sekian persen, gitu ya, misalnya 5%. Nah, ini ya, jadi biasanya tingkat ketelitian itu 5%, 1%, gitu ya, 10%, gitu ya. Nah, ini yang umum. Nah, sekarang gimana dengan tingkat keyakinan? Namanya juga besarnya keyakinan. Besarnya keyakinan bahwa data yang kita ambil sebagai sampel tadi memenuhi syarat simpangan maksimum sebesar yang sudah kita tentukan tadi. Ya. Berapa persen kita yakin? Kita bisa yakin 70%. Kita bisa yakin 99%. Kita bisa yakin hanya 80%. Gitu ya. Jadi ini adalah ukuran keyakinannya peneliti. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi kalau kita menemukan statement seperti ini, bahwa tingkat ketelitiannya 5% dan tingkat keyakinannya 95%, itu artinya adalah kita atau pengukur membolehkan rata-rata hasil pengukurannya menyimpang sejauh 5% dari rata-rata yang sebenarnya. Dan kemungkinan berhasil mendapatkan ini adalah sebesar 95%. Jadi seperti itu. Ini kebetulan 5 tambah 95, 100 gitu ya. Kita bisa mengganti angka ini dengan ini ya. Ini saya mau ganti gitu ya. 7%, 85%. Artinya apa berarti? Kita atau pengukur membolehkan rata-rata hasil pengukurannya menyimpang sejauh 7% dari rata-rata yang sebenarnya. Dan kemungkinan berhasil mendapatkan ini adalah 85%. Seperti itu. Jadi statementnya begitu analisisnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan jumlah pengamatan? Nah, pada tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95%, jumlah pengamatan yang diperlukan adalah ini rumusnya. Gitu ya. Ini rumus jumlah pengamatan. Nanti di materi work sampling juga ada bagaimana menentukan jumlah pengamatan, gitu ya, kira-kira sama. Nah, tapi yang saya tunjukkan ini adalah khusus pada kalau penelitian ini dilakukan pada tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinannya 95% boleh pakai rumus ini. Ya. Kalau angkanya yang lain gimana? Pakai rumus yang ada di buku ya. Mungkin tidak saya bahas sekarang, saya akan bahas nanti lebih detail pada word sampling. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang contohnya seperti ini ya. Sejumlah 30% pengamatan telah dilakukan pada satu operasi. Pengamat ingin mengetahui pada tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95%. Apakah jumlah pengamatan tersebut sudah cukup? Kita masukkan ke rumus yang tadi, teman-teman. Ya, kita perlu data sigma x dan sigma x kuadrat. Ini datanya, gitu ya. Kemudian angka hasil dari sigma x dan sigma x kuadrat kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Kita mendapatkan bahwa hasilnya adalah 25. Jadi n-nya adalah 25. Kalau kita sudah ambil data sebanyak 30 kali, berarti ini sudah cukup. Jadi ini adalah syarat minimal. Ini adalah syarat minimal jumlah pengamatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan menghitung waktu baku. Nah, menghitung waktu baku itu ternyata stepnya panjang. Gitu ya. Jadi ketika kita mengukur waktu pertama kali itu kita akan mendapatkan waktu siklus. Waktu siklus ini didapat dari pengamatan, ya, rata-ratanya. Waktu siklus adalah jumlah pengamatan waktu dibagi dengan berapa sampelnya, ya, namanya waktu siklus. Nah, waktu siklus ini bukan waktu baku, harus diberi yang namanya penyesuaian. Nah, waktu siklus yang mendapatkan penyesuaian itu namanya waktu normal. Ya, waktu
normal. Jadi waktu normal ini adalah waktu siklus dikali dengan penyesuaian. Apa sih penyesuaian itu? Penyesuaian adalah skor kecepatan dan keterampilan. Ya, ini masih waktu normal loh. Ternyata terakhir waktu baku adalah waktu normal yang ditambahkan dengan persentase kelonggarannya. Nah, kelonggaran ini untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan kelelahan atau fatigue, dan untuk gangguan yang tidak terhindarkan. Mudah-mudahan cukup jelas, kita lihat. Sekarang, sebetulnya kenapa sih perlu ada penyesuaian? Ini teman-teman, kita akan bicara atau kita akan menentukan standar. Gitu ya. Waktu standar atau waktu baku gitu ya. Kalau kita mau ini jadi standar, maka kondisinya harus normal. Tidak boleh ada yang kecepatan, ya. Normal itu batasnya di sini nih, dari sini ke sini itu normal. Ini normal, ya. Operator kedua ini normal. Operator ketiga ini kelambatan, jadi dia perlu waktu lebih banyak, gitu ya. Nah sekarang penyesuaian diberikan untuk menarik yang terlalu cepat maupun yang terlalu lambat itu ke garis normalnya. Oke, gimana caranya? Sekarang ini, waktu ini untuk operator 1, observe time-nya pendek sekali. Dia kerja cepat berarti. Berarti dia harus diberi penyesuaian dengan nilai lebih dari 100%. Supaya ini, garis ini, ketarik ke sini. Oke. Kalau yang kedua, ratingnya 100%. Jadi dia ini adalah target. Sementara yang ketiga, kita harus mengecilkan waktunya. Gitu ya, melambatkan waktunya. Ini kelebihan, harus tarik ke garis sini. Jadi dikali dengan rating yang besarnya kurang dari 100%. Seperti jadi ini nilai penyesuaian itu adalah dalam rangka menarik data yang sudah kita dapat ke garis normal, mendekati rata-rata. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah, untuk menentukan faktor penyesuaian, itu ada 4 metode yang umum. Yang pertama adalah metode dengan prosentase, yang kedua dengan Westinghouse, yang ketiga metode objektif, dan yang keempat adalah metode Schumann. Apa bedanya? Kita lihat metode prosentase. Metode prosentase ini paling gampang gitu ya. Yang penting udah punya pengalaman, kita langsung bisa, oh penyesuaiannya 0,2, oh penyesuaiannya 70%, oh penyesuaiannya 150%, gitu ya. Nah, jadi langsung ditentukan oleh peneliti. Cara yang berikutnya adalah cara Schumann. Ya, kita lihat. Seperti apa sih cara Schumann? Nah, metode Schumann ini didasarkan pada tabel ini. Jadi, metode Schumann membagi kelas-kelas performansi menjadi superlast, fast plus, fast minus, gitu ya, sampai dengan poor, dengan nilai penyesuaiannya yang berbeda-beda. Nah, sekarang gimana caranya? Kita punya patokan dulu bahwa pekerja dengan kecepatan yang normal itu skornya adalah 60 di sini ya. Normalnya 60. Sehingga kalau kita bertemu dengan pekerja yang kecepatan kerjanya excellent, maka penyesuaiannya adalah excellent. Kita lihat dulu excellent di sini 80. 80 dibagi 60 sama dengan 1,33. Ini kan lebih dari 1 atau lebih dari 100 tadi. Itu ada hubungannya dengan ini. Ya, excellent itu berarti ini nih, excellent. Ratingnya lebih dari 100%. Atau tadi kita dapatkan 1,33. Seperti itu, teman-teman. Ini ya. Kalau misalnya kecepatan pekerjaannya ternyata poor, gimana? Kalau poor,
Berarti ini kan per ini ya, 40 per 60. 40 per 60 itu kurang dari 1. Jadi dia waktunya kepanjangan, kita padatkan. Kita jadikan lebih singkat. Gitu. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke metode objektif. Metode objektif melihat penyesuaian itu menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kecepatan. Ya, kalau wajar, penyesuaian satunya nilainya 1. Kalau kecepatannya terlalu cepat, kita berikan nilai lebih dari 1. Kemudian jika dianggap terlalu rendah, kita berikan kurang dari 1. Nah, lebih dari 1, kurang dari 1-nya itu berapa? Tergantung pada skor kecepatannya. Nah, yang kedua adalah tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan pekerjaan ini dilihat dari anggota terpakai, pedal kaki, penggunaan tangan, koordinasi mata dengan tangan, peralatan, dan beban yang dihandle. Jadi berat bebannya. Nah, teman-teman, ini adalah tabel faktor tingkat kesulitan. Yang mana sih? Yang ini loh. Nih ya, ini ada tabelnya. Oke, kita lihat dari anggota terpakai dulu, dari jari. Jari ini besarnya 1, gitu ya. Kalau bekerja dengan pergelangan tangan dan dari jari, maka skornya 2, gitu ya, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai penyesuaian ini nantinya akan kita tambahkan, gitu ya, akan kita tambahkan. Nah, gimana sih caranya? Oke, ini kan ada angka-angkanya, dan ini bentuknya adalah prosentase, gitu ya. Kita jumlahkan semuanya, kita lihat nih ya, dari mulai anggota terpakai. Misalnya, oh ternyata pekerjaannya itu cukup dengan jari, berarti nilai penyesuaiannya yang pertama 0. Pedal kakinya 1 atau 2 pedal dengan sumbu tidak di bawah kaki. Oh, berarti skornya 5, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian, selanjutnya adalah cara Westinghouse. Cara Westinghouse itu melihat dari 4 faktor. Yang pertama adalah faktor keterampilan, kemudian usaha, kemudian kondisi kerja, lalu konsistensi. Nah, setiap faktor ini punya kelas keahliannya tersendiri. Ya, kita lihat ini adalah tabel Westinghouse. Jadi mulai dari super skill sampai poor, gitu ya. Ini lambangnya, ini adalah angka kelonggarannya. Misalnya ya, dari skill ratings, ternyata adalah super skill, berarti 0,0,15. Kemudian dari effort ratings ternyata good saja. Good-nya adalah 0,05. Ini tadi positif 0,05. Nah, kemudian dari sistem condition ratings-nya seperti apa? Jadi kita juga menilai dari kondisi sistemnya. Apakah ideal, excellent, good, average, poor, fair, lalu poor, yang mana gitu ya, kita tentukan. Oh, ternyata good. Good itu segini, ya, plus 0,02. Demikian juga consistency rating-nya, gitu ya. Misalnya poor, gitu. Jadi nggak konsisten kerjanya. Maka nilainya min 0,04. Nah, ini dijumlahkan semuanya. Dan jumlahnya ini adalah jumlah nilai penyesuaian dari metode Westinghouse. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita menentukan penyesuaian dalam rangka tadi ya, menormalkan data atau menarik rata-rata itu menarik hasil pengukuran itu ke nilai tengah, gitu ya. Selanjutnya kita akan memberikan yang namanya allowance atau kelonggaran.
Jadi time allowance. Ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah untuk personal allowance, yang kedua fatigue allowance, dan yang ketiga adalah delay allowance. Kita lihat, ada survei mengenai tipe kelonggaran apa yang dipakai di dalam perusahaan, gitu ya. Survei ini dilakukan oleh Hummel tahun 1935 pada 42 perusahaan. Ternyata hasilnya adalah dari 42 itu, 39 diantaranya itu memasukkan faktor fatigue, ya. Nah, ini besarnya adalah 93%. Ya. Dari 42 perusahaan yang memasukkan unavoidable delay adalah 35%, dan persentasenya adalah 83%. Jadi ya, 35 perusahaan, 83 ini ya, persen, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini allowance factor-nya apa saja? Kita bisa lihat di sini. Yang paling banyak adalah untuk fatigue, kemudian unavoidable delay, dan satu lagi adalah personal needs, gitu ya. Personal needs ini perlu ke toilet, perlu ngambil minum, gitu ya, perlu bicara sejenak dengan teman tetangganya, gitu ya, tetangga mesin, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, sebetulnya bagaimana sih caranya menentukan kelonggaran? Nah, kelonggaran itu bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi. Jadi pengamat nyatet gitu ya, durasi dan alasan untuk setiap interval idle gitu ya. Interval nganggur gitu ya. Nah, kalau sampelnya sudah cukup, maka langsung bisa ditentukan berapa besarnya kelonggaran tadi. Nah, yang kedua itu bisa ditentukan dengan teknik word sampling. Teknik word sampling akan kita pelajari minggu depan, gitu ya. Jangan khawatir bahwa word sampling ini adalah pengamatan dengan cara acak untuk menentukan proporsi waktu. Jadi, kalau kita lihat bagaimana menentukan allowances ini sampai jadi menghasilkan waktu baku atau waktu standar. Yang pertama adalah personal needs dan basic fatigue. Ini kalau digabungkan menjadi constant allowances. Lalu variable fatigue, gitu ya, mengenai fatigue ini. Dan yang ketiga, itu macam-macam ya. Special allowances itu ada unavoidable delays, kemudian avoidable delays, ada extra allowances, dan policy allowances, gitu ya. Kemudian ini digabung menjadi total allowance ditambah dengan waktu normal. Nah, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang akurat mengenai standard time atau waktu baku tadi. Nah, kalau kita bingung bagaimana menentukan kelonggaran, di sini sudah ada rekomendasi dari ILO, gitu ya, bahwa untuk constant allowances, untuk personal allowance itu 5%. Untuk basic fatigue allowance itu 4% dari waktu kerjanya. Dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah standar ILO, gitu ya. Kemudian kita lihat nih, ini adalah salah satu contoh soal ujian, gitu ya. Sebuah studi waktu dilakukan dengan menggunakan jam henti pada pekerjaan mengetik naskah pada sebuah biro jasa pengetikan. Juru ketik yang diamati merupakan juru ketik berpengalaman, mampu mengetik dengan kecepatan 15% di atas rata-rata. Kecepatan 15% di atas rata-rata. Udah ketahuan ini pasti excellent. Gitu ya. Biro jasa tersebut menempati sebuah ruangan di tepi jalan raya yang ramai lalu lintas, gitu ya. Kemudian ventilasi kurang baik, tanpa pendingin ruangan, di mana suhu ruangannya itu 32 derajat Celcius. Kemudian, dalam studi ini,
kelonggaran yang dipakai untuk kebutuhan pribadi adalah 5%. Nah, output dari satu siklus pekerjaan yang diamati adalah menghasilkan hasil ketikan pada selembar kertas A4 dengan spasi 1,5, ini ya, ukuran hurufnya 12 poin. Ya, kemudian sejumlah 20 pengamatan telah berhasil dilakukan dalam pengamatan studi pendahuluan dengan ada hasilnya gitu ya. Jadi ini soalnya bersambung, nanti kita akan bahas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kecepatan di atas rata-rata. Ini menunjukkan bagaimana nanti kita menentukan tingkat penyesuaian gitu ya. Kemudian untuk kondisi yang ini adalah kondisi-kondisi yang menentukan tingkat kelonggaran gitu ya. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas. Nanti untuk masalah contoh kita akan bahas di pertemuan berikutnya, teman-teman. Baik, saya akhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.